Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dan teman saya Rizky Wulandari. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai metabolit sekunder, yaitu tanin. Yang kami bahas kali ini mengenai pengertian senyawa tanin, struktur, sifat-sifat, penggolongan, biosintesis, dan pemanfaatan senyawa tanin dalam bidang farmasi. Kata tanin berasal dari bahasa Inggris tannin dan bahasa Jerman hulu kuno tanna yang berarti pohon ek atau pohon berangan. Tanin adalah suatu senyawa polifenol yang mempunyai berat molekul tinggi, kisaran 1000 sampai 2000, berasal dari tumbuhan, rasanya pahit dan pelat, mempunyai cukup banyak gugus hidroksil dan gugus lain yang sesuai, misalnya karboksil, untuk membentuk ikatan kompleks yang kuat dengan protein dan makromolekul lainnya di bawah kondisi lingkungan tertentu, sehingga protein pada tanaman dapat resisten terhadap degradasi oleh enzim protease di dalam silo atau rumen. Struktur kimia dari senyawa tanin. Tanin merupakan polifenol, yaitu mengandung banyak gugus fenol, sehingga struktur kimianya yaitu C72H52O46. Dan tanin mempunyai berat molekul tinggi, kisaran 1000 sampai 2000. Tanin atau asam tanat biasanya mengandung 10% H2O. Struktur kimia tanin adalah kompleks dan tidak sama. Tanin atau asam tanat tersusun 5 sampai 10 residu ester galat. Nah, di sini ada gambar struktur tanin, di mana yang di tengah itu merupakan karbohidrat dan dihubungkan oleh asam galat, di mana kita tahu tanin berasal dari biosintesis asam galat. Selanjutnya, sifat fisika senyawa tanin. Jika dilarutkan ke dalam air akan membentuk larutan koloid. Koloid itu secara makroskopis bersifat homogen, secara mikroskopis ultra dia bersifat heterogen. Dan senyawa tanin memiliki rasa asam dan sepat yang tidak disukai oleh serangga. Senyawa tanin dapat mengendap jika direaksikan dengan larutan gelatin dan larutan koloid. Karena senyawa tanin merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran fenol yang sukar dipisahkan, sehingga senyawa tanin sukar mengkristal atau tidak dapat mengkristal. Senyawa tanin dapat mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh enzim proteolitik. Sifat kimia senyawa tanin. Senyawa tanin merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal. Senyawa tanin dapat diidentifikasi dengan kromatografi karena tanin bersifat polar, yaitu larut air, dan membutuhkan pelarut nonpolar, yaitu ether. Senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi astringensia, antiseptik, dan pemberi warna. Manfaat atau kegunaan tanin. Yang pertama, sebagai pelindung pada tumbuhan pada masa pertumbuhan bagian tertentu pada tanaman. Selanjutnya, sebagai anti hama pada tanaman, digunakan dalam proses metabolisme pada bagian tertentu tanaman. Lalu, efek terapinya dapat sebagai astringensia pada jaringan hidup, efek terapi yang lain dapat sebagai antiseptik pada jaringan luka, selanjutnya sebagai pengawet dan penyamak kulit. Reagensia di laboratorium untuk deteksi gelatin, protein, dan alkaloid. Klasifikasi atau golongan tanin. Penggolongan tanin ada dua, yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin terhidrolisis dibentuk dari esterifikasi karbohidrat dan esterifikasi asam folat sederhana. Tanin hidrolisis akan berikatan membentuk oksigen yang dapat dihidrolisis oleh asam sulfat dan asam klorida. Contoh tanin terhidrolisis adalah galotanin dan elagitanin. Galotanin merupakan gabungan dari karbohidrat dan asam galat, sedangkan elagitanin merupakan gabungan dari dua asam galat yang membentuk tanin terhidrolisis.
Sedangkan L-gitanin sederhana yang disebut juga dengan ester asam hidroksidipenik atau HHDP yang dapat dipecah menjadi asam galat jika dilarutkan dalam air. Yang kedua, tanin terkondensasi. Tanin terkondensasi terbentuk dari reaksi polimerisasi antara flavonoid yang dihubungkan melalui cincin C8 dan C4. Senyawa tanin terkondensasi akan menghasilkan asam klorida yang terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol yang akan terkondensasi dengan formaldehid. Contoh tanin ini adalah sorghum pyrrocyanidin yang merupakan trimer dari gabungan epikatekin dan katekin. Biosintesis tanin. Biosintesis tanin berasal dari dua jalur, yaitu jalur asam sikamat dan jalur asam melanoat. Ada juga melalui biosintesis asam galat. Biosintesis asam galat dengan prekursor senyawa fenol propanoid. Fenilalanin akan membentuk asam sikamat, akan membentuk asam pekat kumarat, akan membentuk asam kafeat, dan membentuk asam 3,4-trihidroksisikamat sehingga menghasilkan asam galat. Tanaman mengandung tanin yang pertama Parkisimen, nama lain biji kedaung, nama tanaman asal Parkia roxburghi, keluarga Mimosaceae, zat berkhasiat utama glukosa, damar, tanin, dan hidrat arang, kegunaan anti diare dan astringensia. Contoh yang kedua Granaticortex, nama lain kulit batang delima, nama tanaman asal Punica granatum, keluarga Punicaceae, zat berkhasiat utama alkaloid peletrina, gula, dan tanin asam elagat, elagitanin, kegunaan antelmintika dan astringensia. Yang ketiga Tefolium, nama lain daun teh, nama tanaman asal Camellia sinensis, keluarga Taceae, zat berkhasiat utama kafein dan tanin katekin, kegunaan antidotum dan antelmintika. Yang keempat Kateku, nama lain gambir, nama tanaman asal Uncaria gambir, nama keluarga Rubiaceae, zat berkhasiat utama asam katekutanat, isokatekin, akakatekin, kuarsetin, merah kateku, kegunaan antioksida dan astringensia kuat. Yang kelima Galle, nama lain manjakani, jenitri, nama tanaman asal Quercus infectoria Olivier, keluarga Fagaceae, zat berkhasiat utama asam penyama, asam galat, damar, asam alotanin, pati, dan kalium oksalat, kegunaan astringensia, antimikroba, dan antiinflamasi. Sekian pemaparan kami mengenai tanin, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.